Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Baik, saya akan menceritakan sebuah kisah. Ini datangnya dari Anti. Nah, si Anti ini melihat hal mistis itu dari semenjak SD, dan berawal dari sebuah keisengannya dia yang mungkin nggak kepikiran sama kita. Nah, pada saat itu dia melihat kupu-kupu yang sangat cantik, beda dari kupu-kupu lainnya gitu. Dia taruh di tangannya dia. Nah, kupu-kupu itu mengeluarkan air lewat matanya jadi dia ngomongnya bahwa itu air matanya kupu-kupu. Nah, air itu dilapin di kelopak matanya dia, ya kan. Nah, pada saat itu dia semenjak itu dia bisa melihat yang namanya makhluk halus. Selang dari situ dia bisa melihat makhluk halus dan menginjak dewasa. Akhirnya dia ada bisikan dari seseorang, enggak lah, dari makhluk halus dari makhluk halus bahwa dia harus bertapa gitu. Terus dia bertapa 3 hari di pegunungan yang ada airnya. Nah, di situ dia dapat mustika warna merah. Nggak tahu itu katanya dia nih itu adalah mustika ular. Pada saat itu dia bisa ngobatin orang yang lagi sakit. Nah, ada nih suatu kisah yang menurut aku tuh, kok bisa kenapa. Jadi ada salah satu siswa yang namanya Sinta. Nah, si Sinta ini lagi mengadakan piknik bersama teman-temannya, dan mereka piknik itu di tempat si Anti berpapa. Nah, pulang dari situ dia jatuh sakit. Si Sinta jatuh sakit, dan orang tuanya mikir wah itu sakit biasa atau gimana, karena pada awalnya tuh hanya merasa demam gitu. Nah, jadi pas itu, tapi lama kelamaan si Sinta ini kok agak aneh. Awalnya gejalanya panas doang, kayak demam kayak gitu. Tiba-tiba nggak mau makan. Karena nggak mau makan itu hanya air terus minumnya gitu. Kalau dia makan terus muntah gitu. Nah, karena ini udah gawat, udah dibawa ke dokter juga hasilnya nggak pasti penyakitnya apa di dokter. Konsultasilah sama yang namanya si Anti ini. Nah, si Anti ngomong sama orang tuanya, saya akan buat ritual untuk dia sama untuk si Sinta ini. Jadi dia buat ritual. Jadi dia itu nyiapin yang namanya sesajen. Sesajennya itu pokoknya di dalamnya itu banyak makanan. Itu ada 4 sesajen gitu. Itu di dalam satu sesajen itu ada 20 macam makanan gitu. Pokoknya lengkap dah gitu. Ada ininya, tumpengnya, ada 20 macam makanan pokoknya jadi 4. Nah, si Anti lupa bikin yang namanya perahu. Nah, perahu itu harusnya ada dan ditaruh makanan juga. Jadi setiap makanan ini ditancepin yang bendera-bendera kecil, taruhlah di situ. Jadi ditaruh nih. Nah, ritual ini dibuat di pegunungan, di atas pokoknya pegunungan gitu. Mereka itu kayak mau ke kebun, jadi dibuat di situ. Orang pada rame ngikutin. Kenapa sih mati-mati orang. Jadi orang tuh pada rame ngikutin ke sana, ngebuat ritual, ngeliat gitu. Nah, sampai ritual ini tuh harus bawa genset ke sana, bawa listrik. Aduh, apa sih? Bawa genset ke sana untuk penerangan listrik. Jadi pas di sana ketika jam 10 malam ini udah mau diproses nih ritualnya. Pada saat itu bendera yang di makanan itu pada goyang semua. Ini awalnya goyang ya kan.
lama-lama benderanya tuh pada ke atas semua. Orang pada panik dong. Ini orang yang ikut itu bukan hanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enggak, ini rame banget. Aduh, pokoknya rame dah, orang pada kesana nyaksiin gitu. Tiba-tiba hal itu terjadi, jadi chaos. Nah, dengan hal itu si anti ini juga kemasukan. Di saat dia kerasukan, dia ngomong kalau dia nggak buat perahu gitu, kalian nggak nyiapin perahu, saya akan tetap ambil anak itu karena kalian nggak nyiapin hal itu. Ini gue sendiri pada takut juga cerita sendiri. Ya apaan sih? Soalnya saya rembu. Dengan ritual itu orang pada chaos lari. Nggak seminggu dari situ si Sinta meninggal dunia. Sedih sih dengernya, ya Allah. Sekian dulu cerita pada pagi hari ini. Tahu nggak sih kenapa saya nggak mau cerita malam? Karena saya takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.